Heho Pop gengs. Cina kan terkenal nih sama makanan-makanan khasnya yang gak cocok buat mayoritas orang Indonesia yang muslim. Seperti olahan daging babi sampai bumbu masaknya yang menggunakan arak. Tapi tenang aja, kata Nabi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu karena cahaya Islam memang menyebar juga sampai ke Cina. Jika berkunjung ke sana, tidak sulit untuk menemukan restoran halal yang dikelola oleh suku Hui. Nah, kali ini aku akan membeberkan fakta unik dari suku yang dikenal sebagai pakar kuliner ini. Kencangkan sabuk pengamanmu, kita akan terbang dari Jakarta menuju Republik Rakyat Tiongkok alias Cina dengan jarak tempuh 7 jam 11 menit lewat ibu kota negara Beijing. Di sini, kita akan menemui salah satu suku dari 5 suku terbesar di Cina, yaitu suku Hui. Suku yang memeluk agama Islam dan tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok dalam jumlah populasi 13.740.000 sehingga menjadi salah satu suku yang dianggap penting dan dilindungi oleh pemerintah Cina meski minoritas. Suku Hui sendiri adalah hasil asimilasi dan merupakan keturunan dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman dinasti Tang. Jadi saat pedagang Persia dan Arab mulai memenuhi kantong-kantong perdagangan Tiongkok, sekitar abad ke-7, mereka yang datang melalui Jalan Sutra biasanya menetap di Chang'an dan sekitarnya. Sedangkan yang datang melalui jalan laut menetap di daerah Guangzhou dan Zhangzhou di pesisir Fujian. Mereka para pedagang bangsa Arab dan Persia inilah yang kemudian kawin campur dan berasimilasi dengan suku Han. Lalu akhirnya menurunkan suku Hui yang sekarang tersebar di seluruh Tiongkok. Meski tersebar di seluruh Cina, namun suku Hui paling banyak berada di Provinsi Barat Laut dan di wilayah Zhongyuan, terutama di Provinsi Inner Mongolia, Gansu hingga Ningxia. Dan tidak hanya di Cina, saat ini ada sekitar 150.000 orang-orang suku Hui yang bermigrasi ke negara-negara bekas Uni Soviet dan membentuk kelompok etnis baru karena sudah menjadi campuran etnis asal Tiongkok dan Asia Tengah yang dikenal dengan orang-orang Dungan. Mereka tersebar di Kazakhstan, Kirgistan, dan sebagian di Rusia setelah melarikan diri antara tahun 1820 hingga 1880 karena terjadi pemberontakan pantai. Pemberontakan Muslim Cina yang dipicu oleh persaingan ekonomi antara Cina Han dan pekerja Hui. Secara fisik, suku Hui sebenarnya tidak berbeda dengan suku Han, suku mayoritas di Cina. Bedanya, suku Hui hidup dengan menjalankan syariah Islam, namun bergaya Konfusianis. Cara mudah menemukan orang-orang suku Hui adalah dengan mencari penjual makanan halal dan masjid untuk tempat beribadah. Selain itu, penampilan dan penampakan orang-orang suku Hui juga cukup mencolok dibanding warga Cina pada umumnya, karena mereka mengenakan pakaian khas Muslim. Laki-laki biasanya menggunakan peci atau topi bergaya Hui yang berukuran kecil, hitam atau putih, tanpa pinggiran, namun kebanyakan mereka lebih suka memakai yang putih. Ada juga yang lebih suka membungkus kepalanya dengan handuk atau kain putih. Mereka lebih suka memakai kemeja putih dan agar terlihat rapi, cerah, dan hikmat, mereka juga memakai celana panjang dan kaos kaki putih, terutama saat menikah. Sedangkan perempuan biasanya memakai topi putih berbentuk bulat dan kerudung di kepala mereka. Untuk remaja putri, mereka mengenakan kerudung hijau dengan tepi emas dan pola bunga dan rumput yang sederhana, elegan, dan bersulam. Perempuan yang telah menikah mengenakan kerudung hitam yang menutupi mereka dari kepala hingga bahu, dan untuk perempuan lanjut usia, mereka mengenakan pakaian putih yang menutupi kepala hingga punggung. Legenda Ningxia menyatakan bahwa 4 nama keluarga Hui yaitu Na, Su, La, dan Ding berasal dari keturunan Nasruddin, putra Sayyid Ajal Sams al-Din Omar. Sehingga nama-nama mereka juga adalah campuran nama-nama khas orang Cina kebanyakan, dengan terjemahan Cina dari nama umum Muslim. Seperti Margama untuk Muhammad, Ha untuk Hasan, Hu untuk Hussein, Sai untuk Said, Shah untuk Shah, Zeng untuk Syams, Hai untuk Haidar, Go atau Koai untuk Kamarudin. Beberapa dari mereka bahkan memiliki 2 nama Tionghoa dan nama Muslim dalam bahasa Arab. 2 keturunan suku Hui yang paling terkenal adalah Laksamana Cheng Ho
atau Zheng He yang melakukan ekspedisi ke Nusantara dan Taiwan, serta Ma Huan, anak buah Cheng Ho yang mendokumentasikan perjalanan dan laporan yang menceritakan keadaan ibu kota Majapahit antara tahun 1405 hingga 1433. Dan seperti Muslim pada umumnya, suku Hui juga menolak konsumsi daging babi, daging yang paling umum dikonsumsi di Cina. Mereka mengembangkan masakan Cina sehingga muncullah berbagai menu masakan Cina Islami, serta seni bela diri Cina Muslim. Bahkan, orang suku Hui yang mendaftar militer cukup dikenal dan dipuji karena keterampilan bela diri mereka. Suku Hui dikenal sebagai pakar kuliner dengan berbagai makanan khas. Salah satunya Niang Pi, semacam mie yang dibumbui berbagai jenis bumbu. Lalu ada lamian mie yang direbus dan kemudian dicampur dengan jamur, irisan daging dan telur, dan saat ini lebih dikenal dengan mie tarik, mie dengan daging, dan lain-lain. Suku Hui yang tinggal di daerah sekitar Ningxia Hui Autonomous sangat suka makanan yang terbuat dari gandum. Sedangkan suku Hui yang tinggal di daerah Gansu dan Qinghai juga suka gandum namun lebih suka olahan jagung, barley, dan kentang manis sebagai makanan utama mereka. Intinya sih mereka ini lebih memilih makanan berbahan dasar gandum daripada beras. Makanya mie adalah makanan pokok mereka. Mereka juga senang minuman teh susu yang mereka minum di berbagai musim sepanjang tahun. Dan selayaknya Muslim pada umumnya, orang Hui merayakan 3 festival utama dari Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid An-Nabi, dan semuanya mengikuti kalender Islam. Mereka juga secara ketat mengikuti sholat Jumat, namun tetap mengadopsi kebiasaan membakar dupa untuk leluhur dan menghormati Konfusius. Termasuk di dalam masjid juga ada yang membakar dupa. Masjid orang Hui terbilang cukup unik karena gaya arsitekturnya berbeda-beda menurut sektenya. Mulai dari kelompok Sunni Gedimu Hanafi tradisionalis yang cukup dipengaruhi oleh budaya Cina. Mereka membangun masjid yang terlihat seperti kuil Cina. Sedangkan kelompok Yehewani yang modernis reformis, awalnya mereka terinspirasi oleh Salafisme dan membangun masjid mereka dengan gaya Timur Tengah. Hingga tahun 1948, perempuan suku Hui ikut mempraktekkan tradisi mengikat kaki yang menjadi kebiasaan umum di seluruh Tiongkok kala itu. Namun, di Tiongkok Selatan, tepatnya di Kanton, muncul larangan mengikat kaki yang terpampang di masjid. Sebab sebenarnya Islam tidak mengizinkannya karena melanggar ciptaan Tuhan. Meski sama-sama tinggal di Cina dan menganut agama Islam, ternyata orang suku Hui dianggap berbeda dengan suku Uighur. Suku Hui lebih diterima oleh pemerintah Cina, sedangkan suku Uighur dianggap mengancam pemerintah dan sering mendapat diskriminasi akibat kurangnya pemahaman mengenai budaya Islam pada suku Uighur. Soalnya secara keturunan, suku Hui kan dari Arab dan Persia, sedangkan Uighur dari Turki. Bahasa mereka juga beda. Suku Hui memilih beradaptasi menggunakan bahasa Mandarin, sedangkan suku Uighur memilih mempertahankan bahasa mereka yaitu bahasa Uighur, dan banyak aspek lainnya. Yang pasti, pemerintah Cina melindungi orang suku Hui karena dianggap mampu beradaptasi dengan orang Cina kebanyakan. Sedangkan suku Uighur dianggap terlalu mencintai budaya mereka sendiri sehingga dijuluki orang barbar.